Halo teman-teman, tahu nggak sih ada 4 hal yang mempengaruhi stres dalam bekerja loh. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua adalah faktor gaji, yang ketiga adalah faktor tidak dipromosikan, dan yang keempat adalah faktor tidak nyamannya dengan rekan kerja. Nah, 4 hal ini kalau dibiarin akan berdampak buruk banget bagi perkembangan perusahaan loh. Nah, kami selaku kelompok 3 bersama dengan PT Maju Terus akan mengilustrasikan 4 faktor tersebut. Yuk simak bareng-bareng. Iya, siapa? Ini di sini ada laporan hasil keuangan perusahaan kita selama tahun ini, yang dimana perusahaan kita mengalami penurunan tahun ini. Ini kenapa bisa nih divisi kayak gini? Kinerja karyawan kita sedikit mengalami penurunan yang dimana mempengaruhi penghasilan dari perusahaan kita ini. Gak bisa kalau kayak gitu, kita harus ngambil tindakan. Kalau bisa kita nggak ngambil tindakan, perusahaan kita bakal turun menerus. Kalau gitu kita langsung bikin tindakan, gaji karyawan kita turunin agar perusahaan kita membaik lagi. Kasih Bu. Selamat siang. Siang. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi yang dimana gaji karyawan untuk bulan depan akan mengalami penurunan. Loh, kok bisa Bu? Karena penghasilan perusahaan kita tahun ini mengalami penurunan. Nggak bisa gitu Bu. Ya, ini sudah keputusan dari atasan. Saya tidak menerima protes apapun itu. Terima kasih. Bu, tapi gaji kita gimana Bu? Bu, tolong Bu. Duh, gimana nih? Gaji kita makin lama makin turun. Dia malah belum bayar cicilan rumah, anak lahir masih kecil, banyak yang harus bayar di mana nanti di rumah. Itu kan gimana nih? Pusing lah, nggak tahu gimana lagi. Amel. Iya, tapi kebetulan kita ketemunya ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Ade. Ini kita langsung aja. Terima kasih ya Bu. Permisi Bu. Iya, silakan. Ada apa ya Bu? Wajib saya selamat dulu. Ya, jadi gini ya Mel. Jadi saya ingin kamu naik jabatan ke posisi manajer. Kenapa? Walaupun dengan perusahaan kita yang sedang menurun, itu juga bakal berakibat besar buat kita ketika kamu mengisi posisi manajer pemasaran, karena akan berdampak perusahaan kita bakal naik lagi keuangannya. Sebelumnya saya mau nanya Bu, alasan Ibu memilih saya untuk dipromosikan ke bagian manajer pemasaran itu karena apa ya? Iya, saya melihat dari bagaimana kamu bekerja di perusahaan, kamu memiliki potensi untuk menjadi manajer pemasaran. Dengan kamu menjadi manajer pemasaran, itu akan berdampak baik buat perusahaan. Dengan begitu, perusahaan kita akan meningkat lagi seperti semula. Baik, sebelumnya saya berterima kasih atas kepercayaan Ibu kepada saya untuk menjadikan saya sebagai manajer pemasaran. Di sini saya akan berusaha untuk meningkatkan pemasaran yang ada di perusahaan kita. Selamat bergabung dan semoga kamu bisa jalan baik. Terima kasih Bu. Saya pamit izin keluar. Ini masa si Amel itu dipromosiin buat naik jabatan jadi manajer, padahal gaji kita diturunin loh. Hah, kok bisa sih? Iya, nggak adil banget kan? Nggak ada dong. Nggak adil banget, apa gitu? Dia tadi dipanggil sama HRD, terus tiba-tiba dia langsung masuk dan dia tuh dinaikin jabatan. Itu dong. Iya, nggak adil dong. Foto yuk. Yuk. Oke, ih, lucu banget. Keren deh kita. Lucu banget nih. Ih, bagus banget ya. Mbak kenapa? Ya biasa lah Mbak, masalah di kantor teman-teman saya pada nggak tahu lah. Kalau boleh tahu masalah di kantor tuh ada apa ya Mbak? Soalnya saya nggak tahu. Ini Mbak, jadi kan di perusahaan kita tuh bulan depan tuh ada penurunan gaji. Iya. Nah, kebetulan alhamdulillahnya saya ini bakalan dipromosikan untuk ke manajer pemasaran. Jadi teman-teman Mbak tuh diemin Mbak kayak gitu. Ya biasa lah Mbak, namanya juga
lingkungan kerja. Ya Mbak, sabar ya Mbak. Ya, makasih ya Mbak. Saya boleh ngomong sesuatu nggak sih? Yang ngomong apa? Saya dengar kamu lagi banyak masalah ya. Emang kamu dengar berita apa aja? Saya dengar ada isu-isu kayak pemotongan gaji gitu Bu. Selain itu, kamu dengar ada berita ini? Setahu saya sih kayak ada satu orang, ini kan lagi di pemotongan gaji gitu. Terus ada satu orang yang mau diangkat jadi manajer gitu, bener ya Bu? Kamu dengar dari mana berita? Ya ada sih Bu, saya baru dengar aja belum itu. Ya, nanti saya sampaikan ya pada Bu. Oke, yaudah saya mau lanjut kerja. Iya, dulu ya, silakan, Kak. silakan ya. Nyamnya. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita baru saja menurunkan gaji karyawan untuk bulan depan. Nah, sementara kita juga baru mempromosikan karyawan kita menjadi manajer pemasaran, yang dimana para karyawan ini mengalami ketidakadilan. Nah, itu membuat karyawan sedikit stres dalam bekerja, Bu. Oke, kalau saya menanggapi tentang apa yang kamu bilang ke saya, kenapa saya mempromosikan satu orang untuk menjadi manajer pemasaran? Karena untuk membalikan keadaan perusahaan kita seperti semula. Ketika perusahaan kita udah semula kembali, gaji karyawan bakal tetap sama kembali seperti dulu dan mungkin bisa dinaikkan ketika kinerja mereka bertambah. Nah, itu dia 4 faktor yang dapat mempengaruhi stres dalam pekerjaan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Itu dia ilustrasi dari PT Maju Terus dari kelompok 3. Dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang diambil oleh pihak HRD atau apapun yang terjadi dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki sebuah sebab akibat. Dapat ditarik contoh seperti kejadian saat satu karyawan mengalami keirian saat karyawan lainnya dipromosikan, padahal hal tersebut memiliki dampak yang baik untuk karyawan lainnya juga dan pastinya untuk perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 3 dan PT Maju Terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.